Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Terimalah hati, hati, pikiran, pikiran, dan dan jiwa jiwa ragaku. ragaku. Biarlah Biarlah aku aku mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini melalui doa novena Beato Dionysius dan Redemptus. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki permenungan kita pada novena hari ke-9 ini. Kita mendengar dalam warta Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kematian yang harus dialami oleh setiap orang sebagai jalan, sebagai gerbang, sebagai jembatan menuju kehidupan baru, menuju kehidupan kekal bersamanya. Yesus mengangkat satu contoh dari dunia yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu pertanian, tentang biji gandum yang mati dan kemudian menghasilkan buah berlimpah. Dan saya kira analogi atau perbandingan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini mudah kita pahami. Dan kalau kita menyaksikan atau kita melihat para petani yang mengolah ladangnya, tentu saja yang dilakukan setelah mereka menyiapkan lahan adalah menabur benih. Kita ambil contoh, misalnya saja benih padi. Setelah beberapa waktu kemudian, melalui proses yang cukup panjang, benih yang ditaburkan oleh para petani ini siap untuk dipanen. Dan hasil yang diharapkan adalah hasil yang memuaskan, hasil yang melimpah. Hal penting dari analogi ini adalah bahwa hasil berlimpah yang dituai tidak terlepas dari kenyataan bahwa benih yang ditaburkan dulu harus mati dan terkubur di dalam tanah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal tentang hidup yang bertumbuh dari kematian ini ditegaskan oleh Yesus dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian proses yang terjadi dengan biji gandum yang harus mati supaya dapat menghasilkan banyak buah ini menjadi proses pertumbuhan dan perkembangan hidup yang harus kita jalani, yang harus kita lalui. Di dalam proses ini,
terjadi semacam prinsip tabur tuai. Proses pertumbuhan ini membawa kita dari hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Secara rohani, proses ini menjembatani hidup yang insani, yang ragawi, dengan hidup yang ilahi dan sorgawi. Proses ini berjalan secara berkesinambungan, mempertemukan kehidupan yang pertama, kehidupan yang berdimensi insani, ragawi di dunia ini, dengan kehidupan yang kedua yang berdimensi ilahi dan sorgawi. Pertemuan antara kedua tingkat kehidupan ini terjadi atau berlangsung di dalam proses hidup yang kita kenal sebagai kematian. Kematian menjadi sebuah pintu peralihan yang mempertemukan sekaligus menjembatani perubahan hidup manusia dari kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dalam hal peralihan kehidupan ini, kematian menjadi semacam pintu masuk, sesuatu yang harus terjadi dan harus dialami oleh setiap manusia. Menempatkan proses peralihan kehidupan ini menurut skema proses yang terjadi pada biji gandum yang ditegaskan oleh Yesus, kita menemukan bahwa kehidupan yang lama yang berdimensi insani, ragawi, dan duniawi itu berfungsi sebagai ladang persemaian atau tempat di mana kehidupan yang kedua yang berdimensi ilahi dan surgawi itu ditanam dan ditumbuh kembangkan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Hubungan antara kehidupan yang kedua yang berdimensi ilahi dan surgawi itu harus ditanam dengan kehidupan yang pertama yang berdimensi insani dan ragawi di dunia ini. Sesungguhnya seperti hubungan di antara dua musim pada ladang yang sama. Pada kehidupan yang pertama terjadi musim untuk menanam dengan proses tumbuh kembang tanaman yang ada. Dan pada kehidupan yang baru terjadi musim menuai, di mana apa yang ditanam dan ditumbuh kembangkan itu akan memberikan hasilnya. Dan ini adalah sebuah proses yang perlu dilalui, dilewati oleh setiap orang, siapapun dia. Bahwa kehidupan yang di dunia ini, yang kita alami saat ini, merupakan sesuatu yang bersifat sementara. Dan pada akhirnya kita akan mengalami satu fase kehidupan yang disebut dengan kematian, yang menjadi pintu gerbang, yang menjadi jembatan kita untuk menuju suatu kehidupan yang baru, yang dalam iman kita yakini bahwa sebuah kehidupan di mana kita akan menemui Allah Tuhan kita dari wajah ke wajah, dan kita akan menikmati kehidupan kekal bersamanya. Dan kehidupan kekal yang akan kita alami nanti ditentukan juga oleh kehidupan kita di dunia ini. Sejauh mana kita mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, kita mampu mewartakan karya-karyanya di tengah dunia, mewartakan kebaikan-kebaikan yang Yesus wartakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, ajaran-ajaran dan karya-karyanya di dunia ini. Apakah kita mampu untuk menjadi penyalur rahmat? Apakah kita setia dalam iman kita akan Yesus Kristus? Sesungguhnya, apa yang kita pelihara, apa yang kita genggam di dunia ini, iman kita akan Yesus, karya-karya kita, kebaikan-kebaikan yang kita wartakan di tengah dunia, akan menjadi jaminan bagi kita untuk menikmati kehidupan yang kekal ini setelah kita mengalami kematian nanti. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini juga gereja sejagat merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Seorang rasul yang dipilih dan dipanggil oleh Yesus, dan ketika ia mendengar panggilan Yesus, ia meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaan yang sedang dia jalani, dan dia mau untuk mengikuti Yesus. Ia mau untuk berkarya bersama Yesus. Ia mau untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira tentang Yesus sendiri.
Dan menurut tradisi, Rasul Andreas wafat sebagai seorang martir. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib yang berbentuk huruf X selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada halayak ramai yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah teladan kemartiran yang sesungguhnya, bahwa penderitaan tidak membuat mereka lari dan meninggalkan iman akan Yesus Kristus, melainkan mereka semakin berani mewartakan kebaikan, kebenaran, dan mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri. Dan pada kesempatan ini juga kita kembali melihat pengalaman kedua orang kudus kita, Beato Dionysius dan Redemptus, terutama tentang teladan kemartiran mereka. Melalui peristiwa kematian yang mereka alami, benih iman yang ditaburkan diharapkan untuk bertumbuh subur di bumi Nusantara. Para martir mendapatkan mahkota surgawi untuk kehidupan yang kedua, karena pada kehidupan yang pertama mereka membangun hubungan yang mesra, relasi yang intim dengan Allah, dan merawatnya hingga akhir hayat. Sekalipun menghadapi aniaya dan berbagai bentuk hukuman yang kejam, mereka tetap bertahan dalam iman yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus, hingga akhirnya dapat memenangkan kehidupan yang kedua, kehidupan ilahi, kehidupan kekal di surga. Semoga Beato Dionysius dan Redemptus mendoakan kita untuk setia dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan menghiasi gerejamu dengan darah martirmu, Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar menghasilkan banyak buah. Teguhkanlah niat dan semangat kami untuk meneladani kemartiran mereka demi perkembangan gereja dan pertumbuhan iman kami. Bentuklah hati kami seperti wujud kami. Kami senantiasa mengarahkan hati dan hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami agar mampu menjadi saksi penderitaan Kristus di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.